Jujur pada saya, pernahkah Anda terbangun kaget jam 2 pagi, mencengkeram dada yang rasanya seperti disiram air keras, napas sesak, tenggorokan pahit, keringat dingin mengucur, dan pikiran langsung panik? Ya Tuhan, apakah ini serangan jantung? Apakah umur saya sampai di sini? Saya tahu betapa menyiksanya itu. Laci meja penuh obat dokter. Uang habis jutaan, tapi kenapa sakitnya selalu kambuh? Anda lelah, takut makan, bahkan takut tidur. Cukup, video ini adalah titik balik hidup Anda. Hari ini, kita stop ketergantungan obat kimia seumur hidup. Saya akan bongkar 5 ramuan dapur sederhana yang terbukti medis menyembuhkan GERD sampai ke akarnya. Tapi sebelum saya buka rahasianya, tolong tekan tombol like sekarang juga agar video ini bisa menyelamatkan teman-teman lain yang sedang kesakitan. Subscribe channel ini untuk solusi sehat di usia senja. Dan tolong tulis di komentar di bawah, apa sensasi paling menyiksa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Apakah dada terbakar, punggung nyeri tembus ke depan, atau sesak napas? Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya ingin kita bicara dari hati ke hati. Mungkin Anda bertanya-tanya, atau bahkan merasa marah dalam hati. Dok, saya ini sudah berobat bertahun-tahun. Saya sudah minum antasida sampai rasanya mau muntah. Saya sudah diresepkan omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan segala jenis zol lainnya. Dosisnya pun sudah inaikan. Tapi kenapa? Kenapa begitu saya telat minum obat sehari saja, atau begitu obatnya habis, rasa sakit itu datang lagi? Bahkan kadang datang lebih ganas dari sebelumnya. Apakah tubuh Anda yang salah? Apakah penyakit Anda yang terlalu parah dan tidak bisa disembuhkan? Jawabannya, tidak. Tubuh Anda tidak salah. Tubuh Anda justru sedang berusaha berkomunikasi dengan Anda. Masalah utamanya adalah strategi pengobatan yang selama ini kita lakukan. Selama ini, kita terjebak dalam ilusi mematikan alarm tanpa memadamkan apinya. Kita sibuk mengepel lantai yang basah, tapi lupa menambal atap yang bocor. Mari saya jelaskan secara medis namun sederhana. Kenapa obat-obatan kimia, meskipun berguna untuk situasi darurat, seringkali gagal menyembuhkan asam lambung secara total dan malah bisa menjadi bumerang jika dikonsumsi jangka panjang tanpa pengawasan. Alasan pertama, kita salah mengidentifikasi musuh. Selama puluhan tahun, kita didoktrin bahwa musuh utamanya adalah asam lambung itu sendiri. Jadi logikanya, kalau sakit, asamnya harus ditekan, dinetralkan, atau pabriknya dimatikan. Itu cara kerja obat jenis PPI atau proton pump inhibitor dan antasida. Tapi tahukah Anda, Tuhan menciptakan asam lambung atau asam klorida dengan pH yang sangat rendah, 1-3, bukan tanpa alasan. Asam yang kuat ini adalah cairan suci bagi tubuh kita. Fungsinya ada 3 yang vital. Mencerna protein, daging, telur, ikan menjadi asam amino agar bisa diserap tubuh. Menyerap vitamin dan mineral penting, terutama vitamin B12, kalsium, dan zat besi. Dan membunuh bakteri jahat, virus, dan parasit yang masuk lewat makanan kita. Nah, bayangkan apa yang terjadi jika Anda meminum obat pendekan asam setiap hari selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Asam lambung Anda menjadi lemah, pH-nya naik, lambung Anda tidak lagi asam. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna. Daging yang Anda makan membusuk di dalam perut bukan dicerna. Penyerapan kalsium terganggu. Ini bahaya sekali untuk Bapak Ibu yang lansia karena resiko keropos tulang atau osteoporosis meningkat drastis. Dan yang paling mengerikan, bakteri jahat berpesta pora di usus Anda karena tidak ada lagi asam yang membunuh mereka. Ini menyebabkan perut kembung, gas berlebih yang justru mendorong isi perut ke atas. Jadi ironisnya, obat yang Anda minum untuk meredakan lambung dalam jangka panjang justru menciptakan masalah pencernaan baru yang memperparah kondisi Anda. Alasan kedua,
Dan ini yang paling sering diabaikan. GERD adalah masalah mekanis, bukan sekedar masalah kimia. Mari kita pakai logika sederhana. Bayangkan lambung Anda adalah sebuah botol air. Di bagian atas botol itu ada tutup botol. Dalam istilah medis, tutup botol ini namanya lower esophageal sphincter atau klep lambung. Pada orang sehat, klep ini kuat dan menutup rapat. Mau mereka jungkir balik sekalipun, isi lambung tidak akan tumpah ke kerongkongan. Tapi, pada penderita GERD, klep ini longgar. Tutup botolnya dol. Kenapa bisa longgar? Faktor usia atau penuaan otot, obesitas, kehamilan, tekanan stres, atau kebiasaan makan berlebihan yang memaksa klep terbuka terus-menerus. Sekarang pikirkan, jika masalahnya adalah tutup botol yang longgar, apakah meminum obat penetral asam akan mengencangkan tutup botol itu kembali? Tentu saja tidak. Obat kimia hanya mengubah isi botolnya dari asam menjadi netral, tapi tidak pernah memperbaiki tutup botolnya. Itulah sebabnya, meskipun Anda minum obat stroke pun, begitu efek obatnya habis dan Anda berbaring tidur, cairannya tetap akan rembes naik ke kerongkongan karena pintunya masih terbuka. Selama kita tidak fokus memperbaiki kekuatan otot klep ini, kesembuhan total hanyalah mimpi. Alasan ketiga, kerusakan lapisan pertahanan. Dinding lambung kita dilapisi oleh selaput lendir atau mukosa yang tebal. Ini seperti lapisan teflon anti lengket. Fungsinya melindungi daging lambung agar tidak ikut hancur dicerna oleh asamnya sendiri. Penderita asam lambung kronis biasanya memiliki lapisan mukosa yang sudah tipis dan lecet-lecet. Iritasi terjadi terus-menerus. Obat-obatan penetral asam bekerja di cairan, tapi jarang sekali yang bekerja memperbaiki struktur sel dinding lambung yang rusak ini secara alami. Malah, penggunaan obat pereda nyeri sembarangan, seperti obat sakit kepala atau obat rematik yang sering diminum lansia, justru semakin mengikis lapisan pelindung ini. Ibarat kulit yang luka lecet, kalau hanya dikasih air, dinetralkan, tidak akan sembuh. Dia butuh nutrisi pembentuk sel, dia butuh kolagen, dia butuh zat anti radang alami untuk menutup lukanya, dan itu jarang ditemukan di obat kimia penekan asam. Tapi, justru melimpah ruah di bahan-bahan alami yang ada di dapur Anda, seperti kunyit dan madu. Dan alasan terakhir, yang membuat Anda merasa terjebak seumur hidup. Efek rebound atau pantulan balik. Pernahkah Anda mencoba berhenti minum obat dokter, lalu 2-3 hari kemudian asam lambung Anda mengamuk luar biasa? Rasanya 10 kali lipat lebih sakit daripada sebelum berobat. Itu bukan kebetulan. Itu namanya acid rebound hypersecretion. Ketika Anda mematikan produksi asam lambung secara paksa dengan obat, tubuh Anda bingung. Otak Anda berpikir, loh, kok di perut tidak ada asam? Bahaya ini, kita harus produksi lebih banyak. Selama Anda masih minum obat, produksi itu tertahan. Tapi begitu Anda stop obatnya, bendungan itu jebol. Tubuh memproduksi asam secara massal dan brutal sebagai kompensasi. Inilah yang membuat Anda merasa ketergantungan. Anda bukan sembuh, Anda hanya disandara oleh obat tersebut. Lantas, apakah kita harus putus asa? Apakah kita harus membuang semua obat itu sekarang juga? Jangan salah paham, obat dokter tetap dibutuhkan dalam kondisi akut atau gawat darurat. Tapi untuk kesembuhan jangka panjang dan permanen, kita harus mengubah strateginya. Kita harus berhenti hanya melawan asamnya. Kita harus mulai mengencangkan kembali klep lambung, menebalkan kembali dinding mukosa, memperbaiki pola cerna. Dan berita baiknya, alam sudah menyediakan semua suku cadang yang diperlukan tubuh Anda untuk melakukan perbaikan itu. Tanpa efek samping, tanpa merusak ginjal, dan tanpa efek ketergantungan. Apa saja bahannya? Dan bagaimana cara meraciknya agar benar-benar efektif? Jangan berkedip, karena di bab selanjutnya kita akan langsung praktek membuat ramuannya. Baik, Bapak dan Ibu.
Tarik nafas panjang dan tersenyumlah. Karena mulai detik ini, kita berhenti bicara soal penyakit dan kita mulai bicara soal penyembuh. Anda mungkin berpikir, jahe, kunyit, saya sudah tahu itu, Dok. Tunggu dulu, tahan skeptisme Anda. Banyak orang merasa sudah tahu dan sudah mencoba, tapi ternyata caranya salah total. Mereka minum jahe instan sachet yang isinya 80% gula pasir. Atau mereka merebus kunyit dengan api besar sampai vitaminnya mati. Bukannya sembuh, lambung malah makin perih karena gula dan cara olah yang keliru. Hari ini, saya akan ajarkan cara meracik yang benar secara medis agar senyawa aktif di dalamnya benar-benar bekerja memperbaiki lambung Anda. Kita mulai dengan senjata pertama. Solusi 1. Jahe hangat, si pengatur lalu lintas perut. Kenapa jahe? Apa hebatnya rimpang pedas ini? Dalam dunia medis, masalah utama penderita GERD adalah lambungnya malas atau terjadi gastroparesis ringan. Makanan yang Anda makan tidak segera turun ke usus, tapi ngetem lama di lambung. Akibatnya, makanan itu terfermentasi, menghasilkan gas, perut jadi kembung, dan tekanan gas inilah yang mendobrak klep lambung Anda hingga asam naik ke dada. Nah, jahe mengandung senyawa ajaib bernama gingerol dan shogaol. Zat ini bersifat prokinetik alami. Artinya, dia seperti polisi lalu lintas yang galak. Dia memerintahkan otot lambung untuk bergerak teratur dan segera mengosongkan isinya ke usus. Lambung kosong sama dengan tekanan hilang, sama dengan asam tidak naik. Sesederhana itu mekanismenya. Cara meracik yang benar. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat. Pertama, pilih jahe yang tepat. Jangan pakai jahe gajah yang besar tapi rasanya tawar. Carilah jahe emprit atau jahe marah. Kandungan minyak atsirinya jauh lebih tinggi. Kedua, jangan kupas kulitnya. Ini kesalahan fatal. Sebagian besar antioksidan jahe tersimpan persis di bawah kulitnya. Cukup cuci bersih dengan sikat di bawah air mengalir sampai tanahnya hilang. Ketiga, geprek, jangan blender. Ambil 3 ruas jahe, seukuran jempol orang dewasa. Geprek atau memarkan sampai seratnya terbuka dan pitih. Tujuannya agar minyak atsirinya keluar perlahan saat diseduh. Jangan di blender halus, karena ampasnya nanti malah bisa mengiritasi lambung yang sensitif. Rebus jahe geprek tadi dengan 2 gelas air. Gunakan api kecil. Biarkan mendidih perlahan sampai air menyusut menjadi 1 gelas. Hirup uapnya dulu. Aroma tajamnya saja sudah bisa mengurangi mual. Minum saat hangat-hangat kuku, sekitar 30 menit sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Agar jahe menyiapkan jalan sebelum makanan masuk. Rasakan sensasi hangat yang memeluk perut Anda, meredakan kembung seketika. Sekarang, kita masuk ke senjata kedua. Jika jahe adalah polisi lalu lintasnya, maka ini adalah tukang bangunannya. Solusi 2, kunyit dan madu, si penambal luka. Ingat dinding lambung Anda yang lecet dan tipis tadi? Tuhan menciptakan kunyit dengan zat aktif bernama kurkumin. Dalam ratusan jurnal medis internasional, kurkumin diakui sebagai gastroprotective agent yang sangat kuat. Dia bekerja menekan peradangan atau api di lambung dan merangsang sel-sel mukosa untuk membelah diri, menutup luka. Singkatnya, kunyit adalah semen untuk menambal tembok lambung yang retak. Tapi kurkumin punya satu kelemahan. Dia susah diserap tubuh jika sendirian. Dia butuh kendaraan, dan kendaraan terbaiknya adalah madu. Madu murni bersifat antibakteri, membunuh bakteri H. pylori penyebab tukak lambung, dan higroskopis, menarik air untuk melembabkan luka. Saat kunyit dan madu bersatu, mereka akan membentuk lapisan pasta yang akan meluncur melapisi kerongkongan dan lambung Anda, melindunginya dari serangan asam. Cara konsumsi yang efektif, lupakan merebus kunyit sampai 1 jam. Itu cara kuno yang merusak vitaminnya. Cara terbaik untuk pengobatan luka lambung adalah metode pasta mentah.
Siapkan 1 sendok teh bubuk kunyit murni, pastikan beli yang asli 100% bukan campuran tepung. Atau lebih bagus lagi, parut 2 ruas induk kunyit atau empu kunyit dan peras airnya. 1 sendok makan madu murni, raw honey. Jangan pakai madu rasa-rasa atau madu gula. Caranya, campurkan bubuk kunyit dan madu dalam 1 sendok atau gelas kecil. Aduk rata sampai membentuk pasta kental seperti selai. Jangan ditambah air dulu. Makanlah pasta ini pagi hari saat perut kosong. Bangun tidur. Telan perlahan. Biarkan campuran kental ini mengalir pelan melapisi kerongkongan dan dinding lambung Anda yang masih kosong. Rasanya mungkin agak getir dan langu, tapi percayalah, rasa getir itu adalah obat. Dalam 15 menit, rasa perih yang biasanya menggigit ulu hati Anda akan mulai meredah. Pasta ini bertindak seperti perban cair yang menutupi luka agar tidak terkena asam. Rutinkan ritual kunyit madu ini setiap pagi selama 14 hari. Anda akan kaget betapa cepatnya pemulihan terjadi. Perut yang tadinya sensitif, pelan-pelan mulai bisa menerima makanan lagi. Jadi, strategi kita sudah jelas. Pagi hari saat bangun tidur, kita tambal dulu lambungnya dengan kunyit madu. Siang atau malam sebelum makan, kita lancarkan kerjanya dengan air jahe hangat. Kombinasi 2 bahan sederhana ini saja, jika dilakukan konsisten, sudah bisa mengurangi ketergantungan Anda pada obat kimia hingga 50%. Tapi, bagaimana jika serangan asam lambung itu datang mendadak saat siang hari bolong? Saat dada terasa panas terbakar, heartburn, dan Anda butuh pemadam api seketika. Jahe dan kunyit butuh proses. Anda butuh sesuatu yang bekerja instan, dingin, dan menetralkan. Di bab selanjutnya, saya akan perkenalkan 2 pemadam kebakaran alami yang sering Anda remehkan. Padahal, kemampuannya setara dengan obat antasida mahal. Salah satunya bahkan mungkin tumbuh liar di halaman rumah Anda sekarang. Pastikan Anda mencatat bagian berikutnya, karena ini adalah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, wajib bagi penderita GERD. Bapak dan Ibu, mari kita bicara soal sensasi yang paling menakutkan dari penyakit ini. Rasa terbakar, heartburn. Jahe dan kunyit yang kita bahas di bab sebelumnya adalah investasi jangka panjang. Mereka membangun ulang lambung Anda pelan-pelan. Tapi bagaimana kalau serangan itu datang sekarang? Bagaimana kalau jam 1 siang, di tengah cuaca panas, tiba-tiba dada Anda terasa panas seperti disiram air keras? Tenggorokan terasa kering dan perih, ulu hati seperti ditusuk. Anda butuh pemadam kebakaran. Anda butuh sesuatu yang sifatnya instan, mendinginkan, dan menetralkan api dalam hitungan menit. Banyak orang langsung lari mencari air es atau susu. Stop, itu kesalahan besar. Lemak pada susu justru memicu produksi asam lebih tinggi lagi nanti. Alam sudah menyediakan 2 cairan pendingin terbaik yang strukturnya sangat mirip dengan cairan tubuh kita. Tapi hati-hati, ada satu bahan yang jika salah olah justru bisa bikin Anda diare seharian. Mari kita bedah satu persatu agar Anda tidak salah langkah. Solusi 3. Lidah buaya, sang selimut dingin. Mungkin Anda kaget. Lidah buaya? Bukannya itu buat sampo rambut, Dok? Betul, tapi khasiat terbesarnya justru ada di dalam perut Anda. Daging gel lidah buaya mengandung zat bernama mucopolisaccharides. Nama ilmiahnya rumit, tapi fungsinya sederhana. Dia menenangkan mukosa yang meradang. Bayangkan kulit tangan Anda kena knalpot panas. Apa yang Anda cari? Lidah buaya kan? Rasanya adem, nyes. Nah, bayangkan gel dingin itu membalur dinding kerongkongan dan lambung Anda yang sedang kebakaran. Efeknya menenangkan seketika. Tapi, dengarkan peringatan ini baik-baik. Banyak orang kapok minum jus lidah buaya karena setelahnya malah sakit perut melilit atau diare parah. Kenapa? Karena mereka memakan getahnya. Di antara kulit hijau yang keras dan daging bening yang empuk, terdapat lapisan tipis cairan berwarna kuning. Namanya aluin.
Ini adalah mekanisme pertahanan tanaman agar tidak dimakan hewan. Sifatnya laksatif kuat dan iritatif. Jika ini masuk ke perut GERD Anda, tamat riwayatnya. Tutorial membersihkan yang benar. Pilih yang gemuk. Ambil pelepah lidah buaya jenis Chinensis yang besar-besar agar dagingnya banyak. Kupas dalam. Jangan pelit membuang kulit hijau. Kupas kulit hijaunya agak tebal sampai benar-benar hilang. Sisakan hanya daging gel yang bening kristal. Cuci, cuci, dan cuci. Ini kuncinya. Masukkan daging gel tadi ke mangkuk, bilas di bawah air mengalir. Anda akan melihat air cucian menjadi keruh kekuningan dan berlendir. Itu racunnya. Remas-remas pelan, bilas lagi. Ulangi 3-4 kali sampai airnya bening dan daging lidah buayanya menjadi kesat. Tidak licin berlebihan. Blender. Blender daging bersih tadi dengan sedikit air matang. Bisa tambah sedikit madu untuk rasa. Minum jus ini saat dada terasa panas atau 20 menit sebelum makan siang. Rasanya tawar dan segar. Begitu masuk ke kerongkongan, dia akan membentuk lapisan film pelindung yang mencegah asam melukai dinding esofagus Anda. Ini adalah obat mah cair versi alam, tanpa bahan kimia. Jika lidah buaya terlalu ribet buat Anda, mari kita ke solusi yang paling enak, paling mudah didapat, dan favorit saya pribadi. Solusi 4. Air kelapa muda. The ultimate alkalizer. Pernahkah Anda perhatikan, pasien yang keracunan makanan atau dehidrasi sering diberi air kelapa? Air kelapa muda adalah satu-satunya cairan di bumi yang komposisi elektrolitnya hampir identik dengan plasma darah manusia. Dia mengandung kalium, magnesium, dan bioaktif enzim yang luar biasa. Untuk penderita asam lambung, kuncinya ada pada sifat alkali atau basa. Saat asam lambung Anda mengamuk, pH perut Anda sangat asam. Air kelapa punya pH alami sekitar 5-6 dan kaya mineral basa. Saat dia bertemu asam lambung, terjadi reaksi netralisasi alami yang lembut. Tidak drastis seperti obat kimia, tapi menyeimbangkan. Selain itu, banyak penderita GERD yang sering mual dan muntah sampai lemas. Air kelapa mengembalikan tenaga Anda, atau rehidrasi, jauh lebih cepat daripada air putih biasa. Aturan minum agar menjadi obat. Harus kelapa muda asli, atau degan. Jangan pernah berpikir untuk menggantinya dengan air kelapa kemasan karton di minimarket. Itu sudah dipanaskan, diberi pengawet, dan ditambah vitamin buatan. Enzim hidupnya sudah mati. Kita butuh enzim hidupnya. Cari abang-abang kelapa, minta dibelah di depan mata Anda. Jangan pakai gula atau sirup. Gula adalah makanan bakteri jahat. Kalau Anda tambah sirup merah, Anda sedang memberi makan penyakit Anda. Minum murni. Rasa manis alaminya sudah cukup. Hati-hati dengan santan. Bedakan kelapa muda dengan kelapa tua. Kelapa tua mengandung santan atau lemak jenuh yang tinggi. Lemak sulit dicerna dan akan memicu asam naik. Pastikan daging kelapanya masih sangat lembut seperti ingus, bukan yang keras. Waktu terbaik, minum 1 gelas sekitar 250 hingga 300 ml di siang hari atau sore hari. Kenapa tidak malam? Karena air kelapa bersifat diuretik atau bikin pipis. Kalau diminum sebelum tidur, Anda akan bolak-balik kamar mandi dan mengganggu kualitas tidur Anda. Bayangkan kesegarannya. Air kelapa yang dingin alami, tanpa es batu, mengalir membasahi kerongkongan yang kering. Sensasi perih perlahan hilang, digantikan rasa nyaman dan kenyang yang ringan. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan pada perut Anda yang sedang stres. Jadi, kita sudah punya kunyit madu untuk menambah luka di pagi hari. Kita punya jahe untuk melancarkan pencernaan sebelum makan. Dan kita punya lidah buaya atau air kelapa untuk memadamkan api saat kambuh di siang hari. Anda mungkin berpikir, wah sudah lengkap dok, saya sudah siap. Tunggu, belum.
Semua yang saya sebutkan tadi adalah pasukan-pasukan hebat. Tapi sebuah perang butuh jenderal. Sebuah bangunan butuh pilar utama. Saya masih menyimpan satu rahasia resepi. Ini adalah the ultimate weapon, senjata pamungkas. Ini adalah ramuan yang saya racik khusus untuk kasus-kasus GERD yang bandel. Kasus di mana pasien sudah putus asa karena obat dokter tidak mempan, dan herbal biasa reaksinya lambat. Ramuan ini menggabungkan kekuatan anti radang, penyeimbang hormon, dan pelapis lambung dalam satu cangkir emas yang hangat. Saya menyebutnya Golden Healing Elixir. Bahan ketiganya agak spesial. Anda harus teliti membelinya, karena banyak barang palsu di pasar yang justru merusak hati. Apa itu? Dan bagaimana cara memasaknya agar khasiatnya naik 10 kali lipat? Siapkan panci Anda. Di bab selanjutnya, kita akan masak bareng. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu, tarik kursi Anda lebih dekat. Fokuskan mata dan telinga Anda. Jika dari awal video tadi Anda merasa tipsnya terlalu banyak, atau Anda bingung mau mulai dari mana, lupakan sejenak yang lain. Ingat satu ini saja. Ini adalah resep pamungkas. Ini adalah senjata rahasia yang saya gunakan untuk pasien-pasien GERD kronis yang sudah keliling dokter spesialis tapi tidak kunjung sembuh. Saya menyebutnya Golden Healing Elixir atau ramuan emas 3 serangkai. Kenapa ini begitu spesial? Dalam dunia herbal ada istilah yang namanya sinergi. Satu bahan saja sudah hebat, tapi jika Anda menggabungkan 3 bahan yang tepat dengan takaran yang presisi, kekuatannya bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi menjadi 10. Mereka saling menguatkan, saling melengkapi kekurangan, dan menciptakan efek penyembuhan yang masif. Ramuan ini tidak hanya menetralkan asam, dia melakukan 3 hal sekaligus dalam satu malam. Mematikan peradangan atau inflamasi, menstabilkan gula darah atau pemicu asam naik, memperbaiki dinding mukosa. Tapi, ada satu syarat mutlak. Anda tidak boleh sembarangan memilih bahannya, terutama bahan ketiga. Salah pilih, bukannya sembuh, liver atau hati Anda yang kena. Mari kita bedah bahannya satu persatu dengan detail. Bahan 1, jahe emprit, 3 ruas geprek. Kita sudah bahas fungsinya sebagai pendorong makanan. Bahan 2, kunyit segar 2 ruas iris tipis. Ini semen penambal lambung kita. Nah, ini dia kuncinya. Bahan ketiga, kayu manis. Tunggu, jangan langsung lari ke warung sebelah dan beli kayu manis sembarangan. 90% kayu manis yang dijual di pasar tradisional atau supermarket biasa adalah jenis kasia. Cirinya, kulitnya tebal, keras, warnanya coklat tua, dan rasanya pedas menyengat. Kasia mengandung zat bernama kumarin dalam jumlah tinggi. Kumarin adalah senyawa yang bersifat toksik atau racun bagi hati dan ginjal jika dikonsumsi rutin setiap hari. Ingat, kita mau minum ini untuk terapi jangka panjang, jadi kasia dilarang. Yang wajib Anda cari adalah kayu manis Ceylon atau kayu manis Sri Lanka. Cirinya, warnanya coklat muda pucat, kulitnya tipis seperti kertas rokok dan bergulung-gulung padat seperti cerutu. Kalau dipatahkan, dia renyah atau rapuh. Aromanya wangi lembut, tidak menyengat. Kandungan kumarin pada Ceylon sangat rendah, hampir 0, jadi aman dikonsumsi seumur hidup. Selain aman, kayu manis Ceylon punya fungsi vital, menyeimbangkan insulin. Seringkali asam lambung naik karena gula darah tidak stabil. Ceylon mengunci gula darah Anda sehingga lambung tenang sepanjang malam. Jadi PR Anda adalah cari kayu manis Ceylon di toko herbal online atau toko bahan kue premium. Jangan ditawar lagi, ini demi keselamatan organ dalam Anda. Sekarang, teknik memasaknya. Ini bukan sekedar cemplung lalu rebus. Ada seninya. Langkah 1. Alat masak. Gunakan panci stainless steel, kaca atau Pyrex, atau tanah liat. Haram hukumnya menggunakan panci aluminium atau besi yang mudah berkarat. Kenapa?
kunyit dan asam alami dari rempah akan bereaksi dengan logam aluminium. Logam berat bisa larut ke dalam air rebusan dan masuk ke tubuh Anda. Kita mau detox, bukan nambah racun logam berat, kan? Langkah 2. Proses ekstraksi perlahan. Masukkan 3 ruas jahe geprek, 2 ruas kunyit iris, dan 1 batang kayu manis Ceylon sekitar 5 hingga 7 cm ke dalam 500 ml air atau setara 2 gelas besar. Nyalakan api, tapi ingat, gunakan api kecil. Jangan api besar yang membuat air bergolak hebat. Api besar akan menguapkan minyak atsiri atau senyawa penyembuh ke udara. Kita mau minyak itu terperangkap di air, bukan terbang ke plafon dapur Anda, kan? Rebus dengan sabar selama 15 menit. Biarkan airnya mendidih perlahan-lahan atau simmering. Anda akan melihat perubahan warna yang magis. Air bening perlahan menjadi kuning, lalu berubah menjadi oranye keemasan yang pekat dan berkilau. Aromanya akan memenuhi dapur Anda. Wangi rempah yang menenangkan, bukan bau obat. Setelah air menyusut kira-kira menjadi 300 ml atau 1 gelas muk besar, matikan api. Saring ampasnya, tuang air emas itu ke gelas kesayangan Anda. Sabar, jangan diminum dulu, dan jangan masukkan madu dulu. Ini kesalahan yang dilakukan 8 dari 10 orang. Mereka menyeduh madu dengan air mendidih yang baru turun dari kompor. Tahukah Anda, madu itu zat hidup. Dia mengandung enzim diastase dan zat aktif antibakteri. Enzim ini akan mati total jika terkena suhu di atas 40 hingga 50 derajat Celcius. Jika Anda menyeduh madu dengan air mendidih, Anda hanya minum air gula mahal. Manfaat obatnya 0. Jadi, tunggu dulu. Tunggu sekitar 5-10 menit, celupkan jari kelingking Anda, pastikan bersih, atau tempelkan gelas ke pipi. Jika rasanya hangat-hangat kuku, bisa ditoleransi kulit, barulah masukkan 1 atau 2 sendok makan madu murni. Aduk perlahan, lihat bagaimana madu larut dan membuat tekstur airnya menjadi sedikit kental. Kapan harus diminum? Waktu terbaik minum ramuan emas ini adalah 1 jam sebelum tidur malam. Kenapa malam? Karena saat Anda tidur, tubuh masuk ke mode repair atau perbaikan. Tidak ada makanan baru yang masuk, lambung istirahat. Saat itulah ramuan emas ini bekerja. Kurkumin menambah luka, jahe membuang gas, kayu manis menyeimbangkan hormon, dan madu melapisi dinding perut. Mereka bekerja lembur semalaman, memperbaiki kerusakan yang terjadi seharian. Hasilnya, besok pagi Anda bangun dengan perut yang enteng. Tidak ada rasa pahit di mulut, tidak ada mual pagi hari, napas lega. Bayangkan, cuma butuh modal jahe, kunyit, dan kayu manis, Anda bisa mendapatkan kualitas tidur dan bangun pagi yang sudah bertahun-tahun hilang dari hidup Anda. Apakah ini sulit? Tidak. Apakah ini mahal? Jauh lebih murah dari biaya endoskopi. Yang Anda butuhkan cuma niat untuk mulai membuatnya malam ini juga. Bapak Ibu, ramuan ini sudah mengubah hidup Pak Hermawan, Bu Dewi, dan ribuan pasien saya lainnya. Sekarang giliran Anda. Tapi ingat, minum ramuan dewa sekalipun tidak akan mempan kalau setelah minum ini Anda langsung tidur telentang atau makan mie instan pedas. Ada 3 dosa besar gaya hidup yang wajib Anda hindari jika ingin ramuan ini bekerja 100%. Dan ada 1 teknik tidur sederhana yang berdasarkan hukum fisika bisa mencegah asam naik, gratis, tanpa biaya. Apa saja pantangan dan teknik tidur itu? Kita bahas tuntas di bab terakhir. Jangan tutup video ini karena ini adalah kunci penyempurnanya. Bapak dan Ibu, dengarkan saya baik-baik. Ini adalah bagian terpenting dari seluruh video ini. Anda bisa meminum berliter-liter air jahe. Anda bisa menghabiskan madu paling mahal di dunia. Anda bisa meminum ramuan emas 3 kali sehari. Tapi, semua itu akan percuma dan sia-sia jika gaya hidup Anda masih mengundang penyakit. Ibaratnya, Anda sibuk mengepel lantai yang banjir,
tapi Anda lupa mematikan keran airnya. Capek, tapi tidak akan pernah kering. Ramuan herbal Kadi bertugas mengepel lantai, menyembuhkan luka. Tapi gaya hidup Andalah keran airnya. Banyak pasien saya yang kembali dan protes, "Dok, ramuannya nggak mempan." Begitu saya cek kebiasaan mereka di rumah, ternyata mereka masih melakukan 3 dosa besar penderita GERD. Apa saja dosa itu? Dan bagaimana cara menebusnya dengan protokol yang benar? Mari kita perbaiki hidup Anda sekarang juga. Musuh terbesar Anda saat malam hari adalah gravitasi. Saat Anda berdiri atau duduk, gravitasi menarik asam lambung ke bawah. Aman. Tapi begitu Anda berbaring, gravitasi hilang. Cairan asam bebas berkeliaran. Inilah hukum fisika yang wajib Anda patuhi. Tidurlah miring ke kiri. Ini bukan mitos leluhur, ini anatomi murni. Lambung manusia itu bentuknya seperti kacang mete atau huruf J yang melengkung ke arah kiri tubuh. Jika Anda tidur miring ke kanan, posisi lambung menjadi terbalik, di atas kerongkongan. Isinya akan langsung tumpah ke leher Anda. Itu sebabnya Anda sering terbangun tersedak. Tapi jika Anda tidur miring ke kiri, lengkungan lambung itu akan membentuk mangkuk di bagian bawah. Cairan asam akan terperangkap aman di dasar mangkuk itu, jauh dari kelab kerongkongan. Selain miring kiri, tinggikan posisi kepala dan dada Anda sekitar 15 hingga 20 cm. Gunakan bantal tumpuk atau bantal khusus GERD, wedge pillow. Ingat, tinggikan dada bukan cuma menekuk leher. Kita mau membuat jalan yang landai agar asam sulit memanjat naik. Lakukan ini malam ini juga dan rasakan perbedaannya saat bangun besok pagi. Protokol 2. Aturan 3 jam dan daftar hitam makanan. Kesalahan fatal yang sering tidak disadari. Makan malam terlalu larut. Lambung butuh waktu minimal 3-4 jam untuk mencerna makanan sampai kosong dan dikirim ke usus. Jika Anda makan jam 8 malam, lalu jam 9 sudah tidur, itu sama saja Anda menyimpan bom waktu. Makanan yang belum dicerna akan membusuk, bergas, dan mendesak naik saat Anda tidur. Aturan wajib, stop makan berat minimal 3 jam sebelum tidur. Jika lapar, minum air hangat saja. Lalu apa yang boleh dimakan? Lebih penting lagi, apa yang haram dimakan selama masa penyembuhan. Catat daftar hitam ini. Selama 2 minggu ke depan, hindari total. Santan kental yang dipanaskan berulang. Contohnya, rendang, gulai nangka yang sudah 3 hari. Lemak jenuhnya sangat sulit dicerna, bikin lambung kerja lembur. Pedas level dewa, capsaicin pada cabai langsung mengiritasi luka lecet di lambung Anda. Jangan cari gara-gara. Coklat dan keju. Kaget? Coklat mengandung theobromine dan kafein yang punya efek samping merelaksasi otot klep lambung. Makan coklat sama dengan membuka pintu gerbang asam lambung lebar-lebar. Kopi dan teh pekat. Kafein memicu produksi asam berlebih. Ganti dengan air jahe atau air hangat dulu sementara waktu. Gunakan prinsip small frequent feeding. Lambung GERD itu seperti balon yang sensitif. Jangan diisi penuh-penuh sampai meledak. Lebih baik makan 5-6 kali sehari, tapi porsinya kecil, setengah piring, daripada makan 3 kali sehari, tapi porsi kuli sampai begah. Ingat, jangan biarkan perut kosong terlalu lama, tapi jangan isi sampai penuh. Protokol 3. Putus lingkaran setan, GERD anxiety. Banyak dari Anda yang bingung. Dok, saya sudah pantang makan, sudah minum obat, tapi kok masih kambuh? Jawabannya ada di pikiran Anda. Ada koneksi kabel langsung antara otak dan lambung yang bernama saraf vagus. Saat Anda stres, cemas, takut mati, atau panik karena sensasi dada berdebar, otak mengirim sinyal bahaya ke perut. Lambung merespon sinyal bahaya itu dengan memproduksi asam sebanyak-banyaknya sebagai mekanisme pertahanan purba. Asam naik, Anda panik, otak stres,
asam naik lagi. Ini adalah lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Obat kimia tidak bisa menyembuhkan ini, hanya ketenangan yang bisa. Saya ajarkan teknik pernapasan 478. Ini adalah tombol reset alami untuk saraf vagus Anda. Lakukan ini saat Anda merasa cemas atau saat asam mulai naik. Tarik napas lewat hidung pelan-pelan selama 4 detik. Tahan napas di dada selama 7 detik. Ini memberi jeda pada otak. Hembuskan lewat mulut pelan-pelan seperti meniup lilin selama 8 detik. Ayo, coba bersama saya sekarang. Tarik, 2, 3, 4. Tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. Sampai habis napasnya. Ulangi 5 kali. Teknik sederhana ini memberitahu otak Anda, saya aman, saya baik-baik saja. Otomatis produksi asam lambung akan menurun drastis. Jantung akan tenang. Bapak Ibu, kesembuhan itu holistik. Ramuannya memperbaiki fisik, posisi tidur memperbaiki mekanik, pernapasan memperbaiki mental. Gabungkan ketiganya dan tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak sembuh. Anda memegang kendali penuh atas tubuh Anda. Jangan biarkan asam lambung yang menyetir hidup Anda. Sekarang, Anda sudah punya semua senjatanya. Anda punya resep herbalnya, Anda tahu cara masaknya, Anda tahu pantangannya, dan Anda tahu cara mengelola stresnya. Tidak ada lagi rahasia yang saya simpan. Semuanya sudah di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu. Kapan Anda mau mulai? Jangan jawab nanti. Jangan jawab besok. Di menit terakhir video ini, saya ingin mengajak Anda membuat komitmen nyata. Apa tantangannya? Kita akan tutup video ini dengan sebuah janji. Bapak Ibu, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih karena Anda telah bertahan menonton video ini sampai detik ini. Fakta bahwa Anda masih di sini mendengarkan suara saya selama hampir 40 menit membuktikan satu hal. Anda adalah pejuang. Anda belum menyerah. Meskipun mungkin sudah ratusan obat Anda minum, meskipun sudah berkali-kali Anda menangis tengah malam karena sakit yang tak tertahankan, api harapan itu masih menyala di hati Anda. Anda ingin sembuh. Anda ingin hidup normal kembali. Saya tahu, perjalanan ini melelahkan. Saya tahu, ada hari-hari di mana Anda merasa putus asa dan berpikir, apakah saya akan begini terus sampai tua? Hari ini, saya ingin Anda menghapus keraguan itu. Tubuh manusia adalah mahakarya Tuhan yang luar biasa. Dia punya kemampuan ajaib untuk memperbaiki dirinya sendiri, self-healing. Asalkan kita berhenti meracuninya dan mulai memberinya bahan baku yang tepat. Ramuan jahe, kunyit, lidah buaya, air kelapa, dan kayu manis yang tadi kita bahas, itu bukan sekedar bumbu dapur. Itu adalah surat cinta dari alam untuk tubuh Anda. Itu adalah alat yang disediakan Tuhan untuk memperbaiki apa yang rusak. Tapi ingat, alat tercanggih sekalipun tidak akan berguna jika tidak dipakai. Resep ini tidak akan menyembuhkan Anda jika hanya dicatat di kertas atau di screenshot di HP Anda. Resep ini baru menjadi obat ketika Anda melangkahkan kaki ke dapur, merebus airnya, dan meminumnya dengan doa. Maka dari itu, saya tidak ingin video ini berakhir begitu saja. Saya tidak ingin ini hanya menjadi tontonan hiburan. Saya ingin ini menjadi titik balik kehidupan Anda. Saya menantang Anda, ya, Anda yang sedang memegang HP sekarang. Saya mengajak Anda mengikuti tantangan 7 hari bebas GERD. Mulai besok pagi, saya minta Anda melakukan komitmen sederhana ini selama 1 minggu penuh, tanpa bolong 1 hari pun. Pagi hari, begitu bangun tidur, sebelum sikat gigi, minum pasta kunyit madu. Biarkan dia menambah luka Anda. Siang hari, jaga pola makan, hindari pedas, santan, dan kopi.
makanlah dengan porsi kecil tapi sering. Malam hari, 1 jam sebelum tidur, seduh dan nikmati ramuan emas. Jahe, kunyit, dan kayu manis Ceylon. Rasakan hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. Saat tidur, posisikan tubuh Anda miring ke kiri dan tinggikan bantal Anda. Cuma itu, 7 hari saja. Berikan tubuh Anda waktu istirahat selama 168 jam dari siksaan asam. Bayangkan seminggu dari sekarang, Anda bangun pagi dengan perasaan segar bugar. Tidak ada rasa pahit di mulut, tidak ada mual, napas Anda plong, dada Anda terasa ringan. Anda bisa sarapan bubur ayam dengan nikmat. Anda bisa bermain dengan cucu tanpa wajah murung menahan sakit. Anda bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa terbangun kaget. Kenikmatan hidup yang sederhana itu sebentar lagi akan menjadi milik Anda kembali. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Jika Anda siap, saya minta Anda buat perjanjian dengan diri sendiri sekarang juga. Tulis di kolom komentar di bawah kalimat ini. Bismillah, saya siap sembuh total dalam 7 hari. Tuliskan juga dari kota mana Anda berasal. Biarkan komentar itu menjadi saksi niat kuat Anda. Dan ketika Anda merasa malas nanti, bacalah kembali komentar itu sebagai pengingat. Nanti, setelah 7 hari, kembalilah ke video ini. Balas komentar Anda sendiri dengan cerita kesembuhan Anda. Testimoni Anda bisa jadi cahaya harapan bagi orang lain yang baru mulai berjuang. Dan tolong Bapak Ibu, di luar sana, di grup-grup WhatsApp keluarga Anda, di lingkungan tetangga Anda, pasti ada orang lain yang sedang menderita asam lambung diam-diam. Tekan tombol share atau bagikan sekarang juga. Kirim video ini ke mereka. Kebaikan kecil Anda membagikan video ini bisa jadi menyelamatkan kualitas hidup mereka. Jangan lupa juga, tekan tombol like atau jempol ke atas agar YouTube tahu video ini bermanfaat. Dan subscribe channel Lansia Sehat Bahagia serta nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena minggu depan, saya akan kembali dengan topik yang tak kalah penting. Pembunuh senyap. Cara membersihkan kolesterol jahat dan plak pembuluh darah dengan bumbu dapur tanpa obat statin. Anda tidak mau ketinggalan informasi itu kan? Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga sehat ini. Saya doakan dari hati saya yang terdalam. Semoga Allah mengangkat penyakit Bapak Ibu, menggantinya dengan kesehatan yang paripurna, umur yang panjang, dan kebahagiaan di usia senja. Ingat, kesembuhan dimulai dari keyakinan dan diteruskan dengan ketelatenan. Jangan menyerah, Anda pasti bisa. Saya Dr. Darmawan, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.